Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita itu adalah bagian di mana kita boleh melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah hidup yang berguna. Oleh karena itu, kita yang tahu dipakai oleh Tuhan, kita boleh bersyukur di dalam segala keadaan. Kita boleh memuliakan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar perkataan Tuhan mau memakai kamu. Pertanyaannya seringkali muncul dalam pikiran kita bahwa bagaimana caranya Tuhan mau memakai saya. Saya bukan seorang yang menonjol. Saya seorang yang biasa-biasa saja. Semua ini tentu pertanyaan lumrah untuk kita tanyakan, bukan? Karena memang di dunia ini ketika kita mau dipakai oleh seseorang, maka apakah diri kita ini mempunyai nilai tambah? Jika kita adalah orang biasa-biasa saja, maka kita bisa kalah bersaing dengan orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang luar biasa, atau orang itu memiliki kedudukan yang penting. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air itu yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Melainkan aku, yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat."
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sudah menggembalakan ternak dari Yitro mertuanya selama 40 tahun. Berarti ia sudah 40 tahun meninggalkan jabatan yang penting di Mesir. Ia sudah meninggalkan kemewahan Mesir dan menjadi seorang gembala yang sederhana. Ia sudah meninggalkan percakapan-percakapan atau diplomasi-diplomasi dengan pejabat-pejabat yang pasti bukan sembarangan orang di Mesir. Dan dia sudah 40 tahun. Tidak lagi berkecimpung dengan teman-teman sebangsanya yang berada di Mesir. Sekarang ia hanya berbicara dengan kambing domba. Dan Tuhan mau mengutus dia untuk berbicara kepada bangsanya yang berada di Mesir. Apakah mudah? Tentu sangat menggentarkan, bukan? Tetapi Tuhan mengutus dia dengan tanpa keraguan sedikit pun. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan pasti melengkapi setiap kita agar kita dapat berfungsi sesuai dengan panggilannya. Apakah Musa gentar terhadap panggilan Tuhan ini? Dari apa yang kita baca, sangat jelas sekali. Dia sangat gentar untuk kembali ke Mesir berhadapan dengan pemimpin tertinggi Mesir yaitu Fir'aun. Dan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Namun kita baca dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan tidak membiarkan Musa dengan kemampuannya sendiri untuk bisa melayani Tuhan. Tuhan melengkapi dia untuk apa yang perlu sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan memakai tongkat yang sederhana di tangan Musa untuk membuat pekerjaan-pekerjaan yang supranatural yang melampaui kekuatan manusia. Melalui tongkat itu, saudara, Musa membuat mujizat demi mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan sekedar dengan kekuatan kita, tapi melayani Tuhan, saudara, ada dilengkapi oleh kuasa daripada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksinya, maka Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu kuasa daripada Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Supaya setiap orang percaya bisa dipakai Tuhan, melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia rohani, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Yang terpenting adalah saudara dan saya mempunyai kerelaan untuk dipakai olehnya dan percaya kepada dia. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan itulah yang terpenting di dalam kita melayani dia untuk menjadi berkat. Bukan kemampuan dan kekuatan kita. Saudara, Musa sangat meragukan kompetensi dia. Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara. Dia berat lidah. Namun saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Di ayat 12 Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lalu bagian berikutnya ayat 15 berkata begini, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu janji Tuhan bagi Musa adalah, aku akan menyertai. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu, saudara, adalah penyertaan dengan kuasa yang besar. Yang melampaui kemampuan kita. Melampaui kebiasaan kita. Melampaui segala batasan-batasan yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, saudara, ada penyertaan Tuhan itu. Itu yang terpenting dalam pelayanan kita. Ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan pasti menyertai kita. Permasalahannya adalah seringkali kita mau melakukan pelayanan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak rela dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak rela dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya ketika kita melayani Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita talenta. Namun, talenta itu harus dilaksanakan berdasarkan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Sehingga talenta yang kita miliki memberikan dampak rohani. Dampak yang besar menjadi berkat bagi orang. Penyertaan Tuhan itu yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita melayani Tuhan tidak seorang diri. Karena Tuhan menyediakan rekan untuk kita melayani bersama-sama. Ini dikatakan firman Tuhan. Ketika Musa ragu, bagaimana dia bisa dipakai Tuhan. Maka Tuhan berkata di ayat 14, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa akan dipakai Tuhan untuk memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi Musa tidak memimpin sendiri. Ada Harun yang bersama-sama dengan dia. Ketika kita membaca seluruh kitab Keluaran, kita tahu betapa Musa tidak sendiri. Ada teman yang menyertai dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memakai saudara dan saya, Tuhan tidak hanya memakai kita saja, tetapi Tuhan menyediakan teman sepelayanan, saudara seiman, saudara segereja, untuk kita boleh berkarya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, mereka yang bersama-sama kita melayani, merekalah yang juga akan memberikan support, melengkapi apa yang kurang dari pelayanan kita. Karena setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Sehingga pelayanan kita yang terbatas boleh menjadi lebih lengkap ketika ada orang lain yang bersama-sama kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita melayani, marilah kita belajar, bekerja sama, melayani bersama-sama dengan orang lain, supaya kita menjadi saksi Tuhan, dan orang lain tahu kita ini murid-murid Tuhan. Kita melayani tidak seorang diri. Ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk kita bisa melayani bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan sendiri akan melengkapi sehingga kami bisa melayani Engkau. Tuhan bukan saja melengkapi, Tuhan bahkan menyertai kami dengan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh pakai dengan heran di dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu talenta kami, karena talenta kami adalah pemberian Tuhan.
Sehingga Tuhan juga menyediakan teman-teman untuk bisa melayani bersama-sama. Supaya dari talenta-talenta yang berbeda-beda, dari kompetensi yang berbeda-beda, kami boleh menyatakan anugerah Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan keindahan Tuhan dalam pelayanan kami untuk menjadi berkat bagi orang. Tuhan berikan kami kerelaan untuk kami dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.